Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al hadis. Wallahu a'lamu bimuradih. Yang saya hormati seluruh sahabat Wichen, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini, hingga detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semuanya beribu-ribu nikmat, laksana turunnya hujan. Tidak akan ada sanggup seseorang untuk menghitung jatuhnya air hujan. Itu sama halnya bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, khususnya adalah nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya yang beriman dan yang beragama Islam. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin. Ya Allah Rabbana Rabbal Alamin. Baik sahabat Wichen yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya akan menerangkan tentang keutamaan atau keistimewaan daripada bulan Ramadan. Sebelumnya mungkin kita semuanya sudah pada mengetahui bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa diwajibkannya berpuasa itu bukan pada umat Nabi Muhammad saja, melainkan umat terdahulu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya, kata Allah, menjadi manusia yang bertakwa. Baik sahabat Wichen yang budiman, di sini bahwa kewajiban kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba itu semestinya harus mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia berpotensi, sangat berpotensi untuk menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menghamba kepada status, menghamba kepada kekayaan, menghamba kepada kecantikan, menghamba kepada harta dan sebagainya. Oleh karenanya di bulan puasa ini kita melatih diri untuk selalu fokus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bagaimana kita mengambil momen atau kesempatan memperoleh banyak sekali keberkahan
juga keutamaan di bulan Ramadan. Salah satu di antara keutamaan di bulan Ramadan adalah bahwa kita melaksanakan satu kebaikan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat wajib misalkan, maka yang tadinya misalkan 27 derajat ketika berjamaah, maka ketika di bulan Ramadan lebih daripada itu. Juga kebaikan-kebaikan yang lainnya, di antaranya adalah ketika kita membaca Al-Quran satu huruf di luar bulan Ramadan, dilipat gandakan hanya 10 kali lipat ganda. Tapi kalau di bulan Ramadan itu bisa jadi menjadi ribuan kali lipat ganda. Oleh karenanya, dengan adanya bulan Ramadan ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amal, sehingga kita kelak menjadi manusia yang kaya akan pahala. Di antara keberkahan bulan Ramadan itu adalah, atau keutamaan di bulan Ramadan itu, yang pertama adalah kita melaksanakan sholat tarawih. Keutamaan di sholat tarawih adalah siapapun orang yang mampu melaksanakan atau bahkan menyadari juga sangat merindukan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan tadi sholat tarawih, maka dia akan diampuni semua dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua adalah barang siapa yang melakukan sedekah di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man fattara shaiman kutiba lahu mislu ajri shaimi la yankusu min ajri shaimi syai'un. Artinya barang siapa yang memberi makan, atau dengan kata lain memberikan sedekah berupa makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka oleh karenanya ini adalah momen atau kesempatan untuk membentuk karakter kita menjadi manusia yang dermawan, berbagi, saling berbagi di antara sesama kita, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memberikan, ya contohnya ketika menjelang berbuka puasa kita membagi-bagikan makanan dan sebagainya, maka itu akan mendapatkan reward atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pahalanya itu adalah tidak akan dikurangi dari seperti orang yang melakukan puasa. Yang selanjutnya adalah di bulan puasa itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi, Rahman dan Rahim Allah. Sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang sabar, manusia yang sehat. Kenapa sehat? Karena tadi ketika kita tidak puasa, maka seluruh metabolisme atau organ tubuh kita selalu bekerja tanpa henti. Ketika berpuasa, anggota tubuh kita di antara pencernaan yang ada dalam tubuh kita itu sedikit ada istirahatnya, dan kemudian di dalam anggota tubuh kita itu ketika berpuasa banyak sekali kotoran-kotoran yang pernah kita makan. Dengan adanya puasa itu akan dibersihkan dengan sendirinya secara otomatis menurut sistem kekebalan yang ada dalam tubuh kita. Insya Allah ketika kebaikan itu menjadi maksimal, ketika kita bertemu dengan Allah kelak, maka kita akan dijadikan menjadi orang-orang yang suci dan juga akan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Laksana baju, kalau sudah dicuci bersih, kalau sudah dicuci bersih
dengan wewangian dan sebagainya, maka baju itu tidak mungkin diletakkan atau dicampurkan dengan pakaian yang kotor. Dalam artian bahwa baju itu pasti akan ditempatkan di tempat yang bersih, di tempat atau dikumpulkan dengan baju bersih yang lainnya. Sebagaimanapun kita, kalau kita di momen bulan Ramadan ini memaksimalkan untuk mensucikan diri kita dari noda dan dosa, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sekian dari saya untuk kali ini. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah wal inayah war ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.